Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim alaihi tasliman katsira. Amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Dengan rahmat Allah inilah maka pada saat ini kita masih mampu melangkahkan kaki kita ke Masjid Mujahidin yang mulia ini. Selain menunaikan sholat berjamaah, kita lanjutkan dengan acara rutin, yaitu pengajian hadis-hadis yang kita ambil dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar selama kita mengaji, baik dari ayat-ayat Al-Quranul Karim maupun dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu membawa manfaat guna menambah pengetahuan kita tentang ajaran-ajaran Al-Islam, dan semoga dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya, para jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah dan para pendengar Mitra Muslimin Perak Jaya yang sangat berbahagia, di dalam kesempatan ini saya akan membacakan beberapa hadis dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu tentang Kitabus Salam. Di dalam Islam ada pelajaran, yaitu penghormatan terhadap sesama Muslim ataupun juga non-Muslim. Penghormatan itu yaitu dengan ucapan assalam. Assalamualaikum paling sedikit. Kalau ingin lebih lengkap, assalamualaikum warahmatullah. Kalau paling lengkap, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kalau kita diberi salam, maka kita wajib menjawab dengan jawaban kalau bisa yang lebih baik. Atau kalau tidak, ya minimal apa yang diucapkan itulah yang kita jawab. Satu contoh,
Kalau orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, paling sedikit kita jawab Waalaikumsalam. Tapi kalau ingin lebih bagus, kita sambung. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan kalau lebih bagus lagi, kita tambahi dengan wabarakatuh. Sehingga menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjawabnya. Juga begitu, kalau kita diberi salam lengkap, maka jawabannya harus lengkap. Kalau orang memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya harus sama seperti yang diucapkan itu, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini landasannya adalah ayat yang berbunyi, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu ada dalam Quran, cuma saya tidak tahu suratnya itu ya. Suratnya itu. Tapi jelas ini ada ayat Quran. Wa idza huyyitum bitahiyyatin, jika kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah penghormatan itu dengan jawaban yang lebih baik. Auruduha, atau jawablah seperti yang dia ucapkan. Jadi kalau dia mengucapkan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Waalaikumsalam. Tetapi kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya harus lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh dipotong jawabannya. Tapi contoh biasanya dalam pengajian, dalam ceramah-ceramah ya. Di penceramah, di mubaligh mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Waalaikumsalam. Nah, ini salah ya. Jawabannya keliru. Kenapa? Sebab si penceramah tadi mengucapkan salam itu lengkap. Pakai warahmatullah, pakai wabarakatuh. Nah ini jawabannya kok cuma Waalaikumsalam gitu saja. Berarti kurang. Jadi jawabannya harus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru lengkap. Nah, ini tata cara di dalam menjawab salam. Para jamaah Masjid Mujahidin dan para pendengar Mitra Muslimin Perak Jaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam ini sudah termasuk yang modern, mutaakhir. Ya, modern salam. Berbeda dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Itu kuno. Mungkin Anda mengatakan, loh, kok kuno ya? Assalamualaikum itu kuno. Nah, orang kalau tidak mengerti sejarah, nah itu masalahnya. Tapi kalau orang mengerti sejarah, maka selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, itu kuno. Itu jahiliyah. Loh kok begitu? Ini faktanya sejarah. Orang Arab jahiliyah, sebelum Islam datang, itu kalau ketemu, an'imu sabahan, an'imu masaan, yang artinya sama dengan selamat pagi, selamat sore. Itu orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang. Nah, ini sejarah loh yang ngomong. Jadi sebetulnya yang modern itu justru yang Assalamualaikum, bukan yang selamat pagi, bukan. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas Anda. Tapi kalau selamat pagi,
Itu apanya yang selamat? Paginya yang selamat. Orangnya belum tentu. Selamat sore. Sorenya yang selamat. Orangnya belum tentu. Tapi kalau assalamualaikum, semoga Anda selamat. Jadi orangnya yang didoakan. Dan ini tidak pakai pagi, tidak pakai sore, tidak pakai malam. Sama. Pagi ya assalamualaikum. Siang ya assalamualaikum. Sore ya assalamualaikum. Malam ya assalamualaikum. Lebih mudah. Dan mendoakan orang yang diberi salam. Dan segala waktu ucapannya ya sudah itu. Bukti sejarah. Pada pengajian yang lalu sudah saya bawakan ini. Tapi tidak ada salahnya kalau sekali-sekali diulang. Ya. Pernah Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu dari Mekah. Waktu itu Nabi sudah berada di Madinah. Tamu ini namanya Umair. Dia datang ke Madinah, maksudnya ingin bertemu dengan Rasulullah karena ingin menebus anaknya yang bernama Wahab yang ditawan. Jadi anaknya itu ditawan di dalam perang Badar. Lalu kata Nabi, siapa yang merasa punya anak ditawan, bisa orang tuanya menghubungi Rasulullah langsung untuk diadakan negosiasi. Bagaimana, apakah anaknya ditebus atau bagaimana, begitulah. Jadi masih ada kompromi dengan baik. Nah Umar ini anaknya bernama Wahab ditawan karena dia ikut di dalam perang Badar. Karena itu lalu Umar datang ke Madinah. Setibanya di Madinah, dia bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Umar menegur, tumben wahai Umar, kamu datang ke Madinah. Ada perlu apa? Saya ingin bertemu dengan Muhammad. Ya, kepentingannya apa? Saya ingin nebus anak saya yang bernama Wahab. Oh, baik. Nanti dulu. Saya pamitkan Rasulullah. Lalu Umar masuk ke rumah Rasul. Katakan, ya Rasul, ada tamu dari Mekah. Umar. Kata Rasulullah, suruh masuk dia. Umar masuk. Begitu Umar melihat Rasulullah, langsung saja, an'imu sabahan ya Muhammad. Ini kata Umar. An'imu sabahan ya Muhammad. Selamat pagi, hai Muhammad. Umar, orang Arab jahiliyah. Selamat pagi, hai Muhammad. Apa jawab Nabi? Ya Umar, qad abdalana Allahu tahiyatan khairan min tahiyatika wahya assalamu alaikum. Wahai Umar, Allah sudah mengganti penghormatan seperti yang kamu ucapkan itu dengan penghormatan yang lebih baik, yaitu ucapan assalamu alaikum. Nah, jadi dari segi sejarah ini bahwa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam itu adalah sisa-sisa jahiliyah. Jadi kuno. Nah yang modern ya assalamualaikum ini. Ya ini jangan diwalik. Kalau sekarang yang tidak ngerti sejarah disangka oh assalamualaikum kuno, dianggap kuno jadi kualik kan. Sing kuno itu sering di. Ya. Sing kuno itu sering di. Sing kuno itu ya selamat pagi. Coba aja dilihat budaya bangsa Arab itu. Bangsa Arab sebelum Islam ya selamat pagi. Sabahul khair, masaul khair. Sama dengan an'imu sabahan, selamat pagi. Ya. Tapi dengan assalamualaikum, semoga Anda selamat lain. Sore ya, assalamualaikum. Ketemu di mana saja ya assalamualaikum. Nah inilah sebagai pendahuluan tentang kedudukan salam. Dan salam ini perlu disebarluaskan. Karena nantinya orang Islam ini kalau masuk ke dalam surga itu di sana itu
dijaga oleh para malaikat. Namanya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu pertama melihat calon-calon penghuni surga itu sudah mendekati surga, langsung saja diucapkan Assalamualaikum. Tibtum fadkhuluha khalidin. Semoga keselamatan atas Anda semua. Karena itu silahkan Anda memasuki surga kekal untuk selama-lamanya. Jadi penghormatan para malaikat ketika menerima calon-calon penghuni surga itu dengan Assalamualaikum. Ini penghormatannya. Karena itu perlu sekali ucapan salam ini dibudayakan. Alhamdulillah sekarang ini di negara kita ucapan salam ini sudah alhamdulillah sudah termasuk membudaya, walaupun masih belum menyeluruh. Cuma kita supaya tahu sejarahnya. Kemudian ada tata cara di dalam di dalam mengucapkan salam dan menjawab salam itu ada tata cara yang telah diatur di dalam Islam, yaitu hadis 1396 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimur raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Kalau tidak salah ada lagi tambahan was-saghiru 'alal kabir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya memberi salam orang yang naik kendaraan terhadap orang yang berjalan kaki. Dan orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Dan yang kecil atau yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua atau yang lebih besar. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini cara. Jadi orang yang naik kendaraan harus memberi salam kepada yang berjalan kaki. Ini tertibnya tuh begitu. Saya berjalan. Kemudian di antara jamaah ini ada yang naik mobil. Melihat saya yang jalan kaki. Assalamualaikum Ustaz. Ya terpaksa saya jawab waalaikumsalam. Cuma kuali. Oh betul kok kuali. Betul ya keliru. Betul. Karena yang naik kendaraan memberi salam pada yang jalan. Ya betul. Jadi yang naik kendaraan tadi melihat saya langsung mengucapkan Assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam. Ya ini betul ini. Yang pernah terjadi atau yang sering ini sebaliknya. Saya naik sepeda motor. Terus ada jamaah pengajian jalan kaki. Melihat saya, Assalamualaikum Ustaz. Nah, ini yang kualik. Mestinya saya yang Assalamualaikum. Karena saya ini naik sepeda motor. Loh kok situ dulu yang noleh melihat saya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, terpaksa saya jawab, Waalaikumsalam. Tapi sebetulnya bukan dia yang memberi salam. Tapi saya yang memberi salam karena saya naik kendaraan. Sedangkan jamaah pengajian tadi berjalan kaki. Tidak tahu mungkin karena senengnya atau ya apa ya. Ketemu itu langsung Assalamualaikum. Padahal keliru, mestinya biar dulu dia yang memberi salam. Nah kita yang di bawah mengucapkan Waalaikumsalam. Begitu caranya. Jadi yang naik, terserah naik kendaraan, naik becak, naik sepeda, naik mobil, pokoknya naik. Ya, itu supaya memberi salam kepada yang berjalan kaki. Sedangkan orang yang berjalan melihat di kampung ada orang sedang duduk. Nah, kita memberikan salam, Assalamualaikum. Orang yang duduk yang diberi salam. Maka yang duduk menjawab Waalaikumsalam.
Kalau bisa ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang berjalan yang memberi salam kepada yang sedang duduk. Jangan dibalik. Yang duduk memberi salam kepada yang berjalan. Ini keliru. Jadi tetap yang berjalan kaki memberi salam kepada yang duduk. Umpama saya sedang duduk, lalu ada orang berjalan kaki, dia kenal saya juga kenal dia. Dia melihat saya melihat dia. Tapi dia kok diem saja, ya saya diem. Loh, kenapa kok sama-sama diem? Wong dia diem saja. Kan mestinya dia mengucapkan assalamualaikum. Tapi kok meneng? Nah saya kalau ucapkan assalamualaikum ya keliru. Karena saya sedang duduk. Sedangkan orang ini sedang berjalan. Mestinya dia yang mengucapkan assalamualaikum. Saya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini pelajaran begini ini kelihatannya ringan, enteng. Tapi sering dilanggar. Ya dilanggarnya tidak tahu apa ngerti apa tidak ngerti ya. Atau mungkin karena spontanitas ya. Cuma ini caranya begini. Jadi yang berjalan memberi salam kepada yang sedang duduk. Dan yang sedikit memberi salam kepada orang banyak. Saya berjalan sendiri. Tiba-tiba ketemu 2 orang jamaah yang saya kenal. Mestinya saya mengucapkan assalamualaikum. Maka jamaah tadi mengucapkan waalaikumsalam. Jangan diwalik. Itu lah Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Itu orang 3 saya sendiri. Waduh, walik ini. Mestinya saya yang memberi salam. Tapi kok dia lebih dulu? Ya, mestinya saya yang mengucapkan assalamualaikum karena saya seorang diri. Nah di situ orang 3. Lalu yang 3 ini menjawab. Ya, jadi al-qalil yang sedikit mengucapkan salam kepada orang banyak. Seperti ini ada majelis. Ada 1 orang masuk. 1 orang. Nah, orangnya masuk ini mengucapkan assalamualaikum. Lalu dijawab oleh jamaah. Waalaikumsalam. Paling sedikit. Tapi kalau ingin lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini. Yang keempat. Yang kecil. Atau yang muda. Memberi salam kepada yang lebih tua. Jadi yang muda memberi salam kepada yang lebih tua. Murid ketemu guru. Nah mestinya muridnya dulu yang nyopo. Assalamualaikum Pak. Atau assalamualaikum Ustaz. Gurunya menjawab waalaikumsalam. Kalau legat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Jadi jangan gurunya memberi salam. Tapi muridnya memberi salam kepada guru. Kenapa? Karena gurunya lebih tua. Keponaan ketemu paman. Jangan paman mengucapkan salam. Keponaan yang mengucapkan salam. Jadi keponaan mengucapkan salam untuk paman. Paman menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tata cara di dalam menjawab salam. Selanjutnya, hadis 1398 saya loncati 1. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik, dia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang ahli kitab memberi salam kepadamu, maka jawablah wa alaikum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa menjawab salam itu wajib.
Ya, menjawab salam itu wajib. Kalau mengucapkan salam tidak wajib. Tapi menjawab salam harus. Karena kita diberi salam, kita wajib menjawab. Walaupun yang memberi salam itu non-muslim. Dan di sini dibatasi kok ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi atau Nasrani. Mereka dimaksudkan adalah ahli kitab, yakni orang-orang non-muslim tapi yang dahulunya pernah diberi kitab oleh Allah. Orang-orang Yahudi itu dahulunya diberi Alkitab namanya Taurat pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan orang-orang Nasrani mereka pernah diberi Alkitab namanya Injil pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Hanya saja mereka kafir terhadap isi Alkitab itu. Karena itu lalu mereka dikatakan kafir ahlu kitab. Nah, mereka ini kalau memberikan salam padamu harus dijawab. Tapi jawabannya wa'alaikum. Jangan diteruskan. Wa'alaikum saja. Jangan wa'alaikumussalam. Jadi faqulu wa'alaikum, ucapkan wa'alaikum. Nah, nanti ada keterangan kenapa kok hanya disuruh jawab wa'alaikum saja, yaitu hadis berikut ini. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sallama alaikumul yahud fa innama yaqulu ahaduhum assalamu alaikum faqul wa alaik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika orang-orang Yahudi memberi salam kepadamu, sesungguhnya mereka itu kalau memberi salam mengucapkan assalamu alaikum, assalamu alaika, atau assalamu alaikum, maka katakanlah wa alaikum atau wa alaika. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang Yahudi, memang orang Yahudi itu paling tidak senang dengan Islam. Otomatis juga tidak senang terhadap orang Islam. Karena itu mereka selalu membuat ulah, selalu membuat hal-hal yang aneh-aneh. Di antara lain, yaitu kalau ketemu orang Islam, seolah-olah dia itu memberi salam. Assalamualaikum. Kelihatannya kan assalam ya. Bukan, assamu. Jadi lamnya hapus. Assamu. Saking cepatnya assalamualaikum. Yang artinya celaka atasmu. Kita suruh jawab waalaikum. Dan kamu juga, itu maksudnya. Dan kamu juga. Nah, jadi sama sudah. 0-0. Oh, dia mengucapkan assalamualaikum. Atasmu kecelakaan. Waalaikum, kamu juga. Tapi kalau kita ucapkan waalaikumsalam, kita kalah sudah. Oh, dia mengucapkan asam, kok kamu jawab waalaikumsalam. Goblok kan ini. Jawaban waalaikum. Ya. Jadi tetap gitu. Lah kita akan kadang-kadang tidak tahu orang ini Islam apa Yahudi apa Nasrani atau agama lain ya. Karena di Indonesia ini katanya salam itu salam nasional katanya. Jadi walaupun tidak Islam ya ketemu orang Islam ya assalamualaikum. Lalu dia ketemu kita kenal. Dan saya tahu orang ini bukan orang Islam. Dia mengucapkan assalamualaikum. Memang kelihatannya seperti asam atau seperti salam. Kalau ini baca salam atau sam. Ya jawab saja waalaikum. Jadi pokoknya begini ya. Kalau kita diberi salam orang non-muslim, tidak jawab saja waalaikum. Netral kok ini. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, semoga Anda selamat,
Kalau kita jawab waalaikum, Anda juga. Lo kan betul juga. Nah ini. Tapi kalau dia mendoakan assalamualaikum, semoga celaka Anda, kita jawab waalaikum dan Anda juga. Nah itu loh. Jadi kedua-duanya kena ini. Ya. Jadi begitulah kalau kita diberi penghormatan, diberi ucapan salam oleh seorang yang non muslim. Baik agamanya Yahudi, Nasrani atau agama apa saja. Pokoknya kita tahu orang itu non muslim. Harus kita jawab waalaikum. Titik. Jangan diteruskan. Waalaikum. Artinya semoga atasmu juga. Ini yang kedua. Lagi yang ketiga, hadis berikutnya nomor 1400. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala rahtun minal yahud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu assalamu alaikum. Fafahimtuha faqultu alaikumussamu wal la'nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisyah fa inna Allaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Faqultu ya Rasulullah awalam tasma' ma qalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad qultu wa alaikum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Aisyah, istri Nabi radhiyallahu anha, dia berkata, ada beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang Yahudi tadi mengucapkan penghormatan, assalamu alaikum, yang artinya celaka atasmu. Bayangkan ini orang Yahudi. Dia itu bertamu kepada Rasulullah. Kan mestinya orang bertamu itu kan menghormati. Ini malah sebaliknya. Assalamu alaikum. Semoga kecelakaan atas Anda. Maka kata Aisyah, aku mengerti apa yang diucapkan. Langsung aku jawab, alaikumussalam wal la'nah. Atasmu celaka dan laknat dari Allah. Ini saking mantelnya si Aisyah. Ya, ditambahi wal la'nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Aisyah, tenanglah. Sesungguhnya Allah suka tenang dan lunak di dalam semua hal. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasul, apakah engkau tidak mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang ini? Jawab Nabi, aku kan telah menjawab waalaikum. Dan itu sudah cukup. Dan itu akan kembali kepada mereka. Jadi begitulah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, dan termasuk juga mungkin agama-agama lain ya. Jadi mereka ini kalau ketemu sama orang Islam, biasanya ya mengucapkan assalamu alaikum. Karena itu para jamaah ya, para hadirin dan para pendengar, mitra muslimin Perak Jaya yang berbahagia. Kalau mengucapkan salam itu yang jelas, lamnya itu loh yang jelas. Assalamualaikum. Sebab kadang-kadang sering kita tuh mendengar orang itu mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok sam sih? Assalamualaikum. Lu kok sam? Jangan sam. Assalamualaikum gitu loh. Jadi lamnya itu yang jelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum karena cepat. Assalamualaikum. Kelihatannya seperti sam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akhirnya kita ketularan orang Yahudi nanti. Yang artinya sam itu celaka. Nah, ini. Jadi yang jelas, lamnya itu yang jelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi lamnya itu yang jelas sekali. Sehingga yang menjawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan dijawab waalaikumsalam. Aisyah tadi saking jengkelnya waalaikumsalam. Walaknah. Nabi melarang, jangan Aisyah. Cukup waalaikum saja. Jangan ditambahi waalaikumsalam. Waalaikum saja. Sebab kenapa? Kembali
Bisa jadi orang itu mengucapkan Assalamualaikum. Lalu jawab Waalaikum saja. Titik. Karena dia non-muslim. Ini hal-hal yang demikian ini sering terjadi. Biasanya pada acara-acara tertentu. Ada pertemuan, ada penataran, ya. Ada hasil pertemuan-pertemuan yang sifatnya umum. Kadang-kadang di antara pembicara yang menguraikan tadi itu kebetulan kita tahu dia bukan orang Islam. Tapi oleh karena di Indonesia dikatakan salam itu sudah merupakan nasional. Dan yang hadir dia sebagian besar orang Islam. Jadi dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komplit. Tapi orang yang tahu ini tidak berdua Islam ya. Jawab saja Waalaikum. Itu mestinya. Tidak usah dijawab warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Waalaikum saja. Sebab itu tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu marra ala sibyan, fasallama alaihim, wa qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Anas bin Malik dia pernah berjalan melewati hadapan anak-anak. Maka Anas memberi salam kepada mereka. Lalu Anas berkata, adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuat demikian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi salam ini juga ditujukan bukan hanya kepada orang dewasa saja. Kepada anak-anak pun juga begitu. Jadi kepada anak-anak itu juga kita ucapkan Assalamualaikum. Kalau kita lewat, di situ ada beberapa anak-anak dan kita tahu dan anak-anak itu anak-anak baik ya, bukan anak-anak yang uraan ya, tapi anak-anak yang baik. Kita ucapkan Assalamualaikum anak-anak, Waalaikumsalam. Nah, itu harus kita menghormati mereka karena mereka juga anak dan mereka itu juga calon dewasa. Sebab Rasulullah juga kalau ketemu sama anak-anak, Rasulullah juga mengucapkan salam. Jadi Rasulullah juga menghormati anak-anak itu. Assalamualaikum. Anak-anak menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ucapan salam. Kemudian para jamaah, para mitra pendengar Barak Jaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini saya tambah satu hadis lagi yang ada hubungannya juga dengan salam ini, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, haqqul muslim alal muslim khamsun, raddus salam, wa'yadatul marid, wattiba'ul janaiz, wa ijabatud da'wah, wa tasmitul 'atif. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 5. 1, menjawab salam. Yang kedua, nyambangi orang sakit. Yang ketiga, mengantar jenazah. Yang keempat, mendatangi undangan. Yang kelima, mendoakan orang bersin jika dia membaca
alhamdulillah. Di hadis lain dikatakan ada 6, tapi hadis ini menyatakan ada 5. Jadi hak ya, kewajiban seorang muslim terhadap sesama muslim itu yang pertama menjawab salam. Jadi kalau kita diberi salam wajib dijawab siapa saja orangnya. Orang muslim atau non muslim pokoknya harus dijawab. Kalau muslim jawaban dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau non muslim cukup waalaikum. Tapi harus dijawab. Kalau tidak salah. Yang kedua, iyadatul marid. Nyambangi orang sakit. Ada orang sakit suruh nyambangi. Tujuan nyambangi orang sakit jelas adalah menghibur orang yang sakit itu. Kemudian mendoakan agar yang sakit ini segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Jadi menghibur dan mendoakan. Jangan medeni. Lara apa kan ini? Jadi dokter liver. Oh iya ini nanti tonggoku mati. Lara liver. Ini bukan nyambangi. Itu medeni namanya itu. Ini enggak boleh. Lebih baik mengatakan iya sabar. Pokoknya kalau kamu sabar, apa nasihat dokter kamu turuti, insya Allah dalam waktu dekat kamu sembuh. Nah, begitulah. Ya, jangan dimedeni. Nah, kalau kita medeni, waduh, repot nanti. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, mengantar jenazah. Mengantar jenazah. Artinya kalau kita tidak ada uzur, ya kalau ada uzur lain. Tapi kalau tidak ada uzur, maka kita disuruh mengantar jenazah. Hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mengantar, kita tidak ikut umpamanya ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak ada kendala, ya sebaiknya ikut. Setiap orang yang mengantar jenazah itu pahalanya diumpamakan 1 kirot. Nah 1 kirot ini diumpamakan seperti gunung Uhud, itu kata Nabi dalam sebuah hadis. Kalau ikut menyolatkan sekali, dapat 2 kirot, yaitu seperti 2 gunung Uhud. Jadi kalau menyolatkan kemudian mengantar jenazah, itu ganjarannya double. Tapi kalau cuma menyolatkan saja, tidak ikut ke kuburan cuma 1. Atau mengantar saja, tidak ikut menyolatkan juga 1. Nah, supaya bisa dapat 2, ya kita menyolatkan dan mengantar. Terus yang keempat, memenuhi undangan. Terutama undangan yang ada hubungannya dengan pernikahan. Undangan pernikahan. Ini sebaiknya kita hadir. Setiap orang yang diundang nikahan tidak hadir, padahal dia itu tidak ada alasan, tidak sakit, tidak ada kerjaan, dia bisa datang. Loh kenapa kok tidak datang? Nah ini sudah termasuk melanggar. Faqad asaw Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, begitu hadisnya. Orang yang diundang akad nikah, dia bisa hadir tetapi dia tidak mau hadir, dia sudah melanggar tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita itu diundang akad nikah wajib hadir. Wajib, bukan lagi sunnah tapi wajib. Sekali lagi kecuali saya diundang hari Senin jam 9 pagi, jam dinas. Wah ini mungkin saya tidak bisa hadir. Kenapa? Saya dinas. Ya kalau saya dapat izin dari bos saya lah. Kalau enggak kan enggak mungkin. Nah ini berarti tidak wajib dia. Tapi kalau dia tidak dinas, dia di rumah, diundang, kenapa tidak datang? Ah males. Lu tidak boleh. Tidak boleh males. Kamu diundang kok, tidak ada alasan. Datang. Setiap datang menghadiri akad nikah itu kan ikut juga mendoakan kedua mempelai ya. Nah itu. Yang terakhir tasmitul atis. Tasmitul atis itu kalau ada orang wahing, dia membaca alhamdulillah, kita di sampingnya suruh menjawab yarhamukallah. Wahing lagi alhamdulillah, kita jawab lagi.
Ya tidak dijawab lagi ya tidak apa-apa, cukup sekali. Tapi mungkin ada yang jawab saking senengnya itu. Wahing lagi alhamdulillah. Yarhamukallah. Sing 4 wahing lagi alhamdulillah wis cukup. Nah, nek terusan tak mari-mari itu ya. Ini kalau wahingnya dia baca alhamdulillah loh ya. Tapi kalau dia wahing tidak membaca alhamdulillah, ya tidak usah didoakan yarhamukallah wis jarno ae itu. Wajing, biarkan aja. Kalau tidak baca alhamdulillah, kata wajing alhamdulillah, kita yarhamukallah. Yang artinya mudah-mudahan Allah merahmati Anda. Begitulah para hadirin pelajaran di dalam Islam. 5 ini kalau dilakoni ya Allah betul-betul bisa membentuk persaudaraan Islam. Nah inilah ajaran Islam, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik. Akhirnya marilah pengajian ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menolong kita untuk melaksanakan segala tuntunannya dengan sempurna dan baik. Dan akhirnya mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.